Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Nama saya Abdul Rahman. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesehatan bank? Kesehatan bank adalah bisa diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semuanya kewajiban dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan dan tidak melenceng dengan peraturan tersebut. Jadi sudah ada peraturan tersendiri. Yang kedua, apa pentingnya menjaga kesehatan bank bagi suatu perekonomian? Kesehatan bank sangat penting karena bank yang sehat dapat melakukan kegiatan operasional dengan normal. Untuk menjaga kesehatan bank dilakukan dengan tetap menjaga likuiditas bank sehingga bank dapat memenuhi kewajiban menjaga kinerjanya agar bank selalu dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, menurut Bank Konsep Indonesia, mengapa bank perlu dijaga? Emang perlu dijaga karena itu penting. Menjaga kesehatan bank bertujuan untuk nasabah tetap memberi kepercayaan kepada bank yang bersangkutan. Suatu bank yang besar mengalami kebangkrutan dapat menyebabkan penarikan dana secara tiba-tiba kepada bank lainnya. Yang keempat, apa makna dari Asset Liability Management? Aset dan Liabilities Management atau bisa disebut ALMA merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian aktiva dan pasifa secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha untuk mencapai keuntungan bank. Apa saja komponen yang digunakan untuk memutuskan suatu bank kredit? Untuk memutuskan bank kredit adalah total biaya dana atau cost on fund, merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik bank dalam bentuk giro maupun deposito. Selanjutnya, biaya operasi, cadangan risiko kredit, laba yang diinginkan. Terus, apa pihak-pihak yang terkait dalam transaksi atau leasing? Pihak yang terkait dengan leasing biasanya lessor. Apa itu lessor? Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan pihak lase dalam bentuk barang modal. Lase adalah perusahaan atau pihak memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang dalam modal dari lessor. Terus supplier dan bank atau kreditor. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang harus dimuat pada perjanjian leasing? Hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian leasing itu biasanya ada nama, jenis, dan lokasi penggunaan barang modal, harga pembelian, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan
ketentuan asuransi atas barang modal yang disewakan. Selanjutnya, apa kelebihan leasing dibandingkan sumber pembiayaan lainnya? Dilihat atau dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih menyesuaikan keadaan keuangan lese dibandingkan dengan perbankan. Lese merupakan sumber pembiayaan lagi bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang dimilikinya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan asuransi kerugian? Hal ini asuransi kerugian biasa disebut dengan dari pengertian asuransi, yaitu sebagai upaya untuk memindahkan risiko kepada pihak lain. Secara umum, asuransi kerugian adalah upaya memperoleh perlindungan atas kerugian keuangan yang muncul akibat peristiwa tidak pasti atau yang tidak terduga-duga yang tidak direncanakan sebelumnya. Terus, apa fungsi dari pensiun bagi peserta? Fungsi pensiun itu lumayan cukup banyak. Salah satunya untuk memberikan rasa aman bagi karyawan sehingga bisa menurunkan turnover karyawan, menghargai para karyawan yang telah mengabdi kepada perusahaan, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.